Salam sukacita bagi semua jemaat yang saya cintai dalam Kristus. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, biarlah renungan harian ini membawa kami melihat segala hal yang kami alami berdasarkan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Cara kita memandang, melihat sesuatu akan menentukan apa yang akan kita lakukan, juga respon kita terhadap keadaan tersebut. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 7-27 mengisahkan 12 orang yang diutus pergi mengintai tanah Kanaan. Ketika mereka pulang, 12 pengintai ini melaporkan hal yang sama, mempunyai pandangan yang sama bahwa tanah Kanaan itu merupakan tanah yang berlimpah kesuburan dan kemakmuran. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, ternyata ada laporan kedua yang mempunyai pandangan yang berbeda antara 10 pengintai dengan 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. 10 pengintai mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa menaklukkan tanah Kanaan, di mana mereka punya orang-orang yang raksasa yang sangat kuat. Tapi bagi Kaleb dan Yosua, mereka mengatakan bahwa kita pasti bisa menaklukkan tanah Kanaan. Apa yang membedakan? Bukankah Kaleb dan Yosua bersama-sama 10 pengintai melihat ke tanah yang sama, melihat orang-orang yang sama di tanah Kanaan, tetapi mengapa mereka mempunyai pandangan yang berbeda? 10 pengintai hanya melihat keadaan berdasarkan kacamata mereka sebagai manusia. Sedangkan Kaleb dan Yosua, mereka melihat keadaan itu berdasarkan janji Allah yang telah mengatakan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Maka fokus Yosua dengan Kaleb bukanlah pada keadaan, tapi kepada Allah yang berjanji yang akan menyertai dan memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kadang kita tidak sabar, kadang kita hanya ingin fokus mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita melihat persoalan kita, pergumulan hidup kita sebagai sesuatu yang menggelisahkan, yang mengganggu kenyamanan hidup kita, dan juga membuat kita hidup dalam kesusahan. Akibatnya, kita meragukan pertolongan Tuhan dan cintanya, bahkan mungkin kita curiga dan marah kepada Tuhan. Sesungguhnya kualitas iman kita itu diuji dan juga dilihat dikala kita memandang segala persoalan, cobaan yang berat, bahkan penderitaan bukanlah sebagai sesuatu yang menghambat kita untuk bertumbuh kuat dalam Tuhan, tapi sebaliknya, kesempatan untuk kita merasakan, mengalami, melihat mujizat Tuhan, bahkan juga menceritakan kuasa penyertaan Tuhan yang menguatkan kita saat kita lemah, yang memberikan kita kekuatan untuk kita bertahan, bahkan kuasa yang jauh melampaui segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Maka saudara, gunakanlah kacamata anugerah dan cinta Tuhan dalam kita memandang segala hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka tagline renungan harian pada hari ini, kita bisa kehilangan fokus kalau kita hanya memandang persoalan dan keadaan yang ada, bukan datang beriman kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk memandang segala sesuatu dengan cinta dan anugerah-Mu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan pertolongan-Mu nyata untuk kami. Biarlah kami gak melihat keadaan segala persoalan pergumulan hidup kami dengan kacamata kami sebagai manusia, tapi dengan kuasa penyertaan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kesehatan, berkat pengharapan, kebaikan di sepanjang kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, iman kita bisa goyah dan meredup karena kita memilih untuk menyerah kepada keadaan dan masalah yang kita hadapi, bukan datang mengamini, mengalami janji penyertaan dan kuasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap sehat, tetap berpengharapan karena janji penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu,
pada